Sebuah bangunan semi permanen yang selama ini dikenal aktif mendukung pelestarian lingkungan di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya Senin siang. Bangunan yang dikelola oleh PT Banyu Agung Perkasa dalam kurung BAP ini berfungsi sebagai kafe edukasi, pusat pemantauan tanaman, serta lokasi pembibitan pohon untuk penghijauan. Dikenal luas sebagai ruang belajar terbuka bagi masyarakat, khususnya generasi muda, tempat ini selama bertahun-tahun menjadi jantung dari berbagai kegiatan pelestarian lingkungan di kawasan Puncak. Direktur Utama PT BAP Sandi menjelaskan bahwa langkah pembongkaran dilakukan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap kebijakan pemerintah terkait penertiban bangunan di kawasan lindung. Ini adalah upaya saya hari ini. Saya akan melakukan pembongkaran terhadap yang dianggap tadi merusak, mungkin sebagai bentuk ketaatan saya, Pak, terhadap surat keputusan yang Menteri berikan. Menurut Sandi, bangunan ini tidak dibangun untuk kepentingan komersial semata. Ini merupakan bagian dari program jangka panjang yang digerakkan bersama komunitas lokal seperti Bank Pohon Nusantara dan komunitas Puncak Ajib. Mereka telah mendistribusikan ratusan ribu bibit pohon untuk kegiatan reboisasi, penataan, sempadan sungai, serta penghutanan kembali area-area kritis. Di tempat ini pula, masyarakat diajak untuk ikut serta dalam pelatihan pengelolaan sampah terpadu, pembuatan pupuk organik, hingga kegiatan jungle trekking yang memperkenalkan fungsi hutan secara langsung kepada anak-anak dan pelajar. Di Puncak Ajib itu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Moto mereka sederhana namun kuat, bergerak menanam dan pelihara pohon yang ramah lingkungan, disingkat bergembira. Semangat ini bukan sekadar slogan, tapi menjadi budaya yang tertanam kuat dalam komunitas penggerak lingkungan di kawasan Puncak. Kekecewaan sejumlah warga yang hadir mencuat. Banyak yang mempertanyakan pendekatan pemerintah yang dianggap tersamaratakan. Tidak ada perbedaan perlakuan antara bangunan spekulatif, villa komersial ilegal, dengan bangunan komunitas yang punya fungsi edukatif dan ekologis. Sangat keberatan ketika ini dibongkar. Karena kenapa, Pak? Ini kan dibikin suatu fungsi daripada education. Yang wisata datang ke Puncak, gitu kan, kita menggunakan untuk menjaga alam kita, Pak, gitu kan. Makanya saya sih berharap Ajib ini mempertahankan untuk salah satu wisata Jakarta datang ke Puncak, kita akan selalu memperkenalkan dan mengangkat untuk edukasi, salah satunya untuk menjaga alam. Itu aja sih, Pak. Sementara Santi Sintia Dewi menegaskan PT BAP telah berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagai bentuk tindak lanjut atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 774 tahun 2025 tentang sanksi administratif, PT BAP secara mandiri melakukan pembongkaran terhadap bangunan dan inventaris yang dimiliki. Pertama, kalau mau mengacu kepada undang-undang, ini di sini basicnya pergerakan lingkungan. Berarti Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 harusnya memberi kemudahan akses kemandirian bagi UMKM yang melestarikan khususnya berorientasi terhadap lingkungan. Lebih lanjut, Santi menerangkan sejak tahun 2002 hingga 2003, PT BAP telah menunjukkan inisiatif nyata dalam membangun kemandirian pengelolaan lingkungan. Tidak hanya melalui edukasi kepada masyarakat, tetapi juga melalui program penanaman pohon secara berkala yang menjadi prioritas utama perusahaan. Upaya ini membuktikan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari visi dan misi PT Banyu Agung Perkasa. Menariknya, bangunan tersebut berdiri di atas lahan yang dikerjasamakan secara resmi dalam kurung KSO dengan PT PN 1 Regional 2, bukan di tanah negara atau kawasan tanpa izin. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah pendekatan penertiban sudah mempertimbangkan semua aspek legal dan sosial? Sandi juga berharap agar ke depan ada mekanisme khusus atau skema insentif bagi inisiatif masyarakat yang benar-benar mendukung pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan rawan konflik ruang seperti Puncak. Kawasan Puncak memang tengah berada di persimpangan jalan antara kebutuhan pelestarian dan tekanan pembangunan. Di satu sisi, lahan-lahan kritis perlu diselamatkan. Di sisi lain, tidak sedikit warga dan komunitas yang telah berjuang dengan cara-cara yang konstruktif untuk merawat kawasan. Namun ironinya, saat warga kecil dan komunitas pelestari lingkungan ditertibkan, banyak bangunan besar milik pemodal kuat yang justru tetap berdiri kokoh. Ketimpangan inilah yang memicu kemarahan dan rasa frustrasi sebagian warga serta komunitas pegiat lingkungan di wilayah Puncak. Hingga berita ini tayang, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun pemerintah Kabupaten Bogor terkait alasan spesifik penertiban bangunan yang memiliki peran ekologis tersebut. Palapa TV Bogor mengabarkan.